Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauwil Mafik dari kelompok G dengan NIM 1462400-128. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang web yang kami kembangkan, yakni web Domed. Jadi, website klinik Domed dirancang untuk menjadi platform digital yang memudahkan interaksi antara pasien dan klinik. Website ini akan menyajikan informasi lengkap yang mengenai layanan medis yang ditawarkan oleh klinik, jadwal dokter, serta sistem pembayaran yang dapat dipilih oleh pasien sesuai status mereka. Jadi, website ini akan memberikan kemudahan bagi pasien dalam berbagai hal. Yang pertama, pendaftaran dan pemilihan jadwal konsultasi, penyampaian informasi dan layanan medis, proses pembayaran yang mudah dan aman, akses informasi klinik dan artikel kesehatan. Jadi, dan kami memiliki tujuan dari dikembangkannya website ini. Yang pertama, mempermudah akses layanan klinik. Yang kedua, meningkatkan efisiensi manajemen klinik. Yang ketiga, memberikan kemudahan pembayaran bagi pasien. Dan yang keempat, menyediakan informasi yang jelas dan up to date. Jadi, fokus web kami ada beberapa ya. Yang pertama, fokus pada pelayanan pasien. Jadi memastikan pasien dapat dengan mudah memilih layanan medis, memilih jadwal dokter, dan melakukan pembayaran. Yang kedua, fokus pada manajemen jadwal. Jadi memudahkan pasien untuk memesan jadwal konsultasi dan dokter untuk mengelola waktu praktik mereka. Dan yang ketiga, fokus pada kemudahan transaksi pembayaran. Jadi memberikan berbagai metode pembayaran yang aman dan efisien, baik untuk pasien umum maupun pasien yang memiliki BPJS. Nah, website yang kami kembangkan memiliki beberapa fitur yang menarik. Yang pertama, sistem pembayaran terintegrasi. Pasien dapat memilih berbagai metode pembayaran, baik untuk pasien umum maupun BPJS, yang mempermudah dan mempercepat proses transaksi. Yang kedua, pencarian layanan yang mudah. Pasien dapat dengan mudah mencari dan memilih layanan medis berdasarkan kategori atau jenis layanan yang tersedia di klinik. Yang ketiga, manajemen jadwal otomatis. Pasien dapat memesan jadwal konsultasi secara langsung melalui website, sementara dokter dapat mengelola jadwal mereka secara otomatis. Yang keempat, desain yang responsif. Jadi website ini dapat dijalankan dari berbagai perangkat, seperti perangkat mobile, yakni iOS, Android, tablet, dan juga desktop. Nah, dengan dibuatnya website ini, kami memiliki beberapa harapan. Yang pertama, meningkatkan pengalaman pasien. Harapannya, pasien akan mendapatkan pengalaman yang lebih baik dalam mengakses layanan kesehatan melalui website yang user-friendly dan responsif. Yang kedua, efisiensi manajemen klinik. Diharapkan website ini dapat mengurangi beban administrasi klinik dengan mengotomatisasi pemesanan jadwal dan proses pembayaran serta mempermudah manajemen data pasien. Dan yang terakhir, peningkatan kepuasan pasien. Dengan kemudahan akses informasi dan pembayaran, diharapkan pasien akan merasa puas dengan layanan yang diberikan dan lebih memilih klinik Komed untuk layanan medis di masa depan. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu untuk penjelasan dari saya. Perkenalkan, nama saya Raka Akbar Alfarizi, NIM saya 14624000108. Di sini saya akan menjelaskan tentang grup HS. Untuk grup HS ini ada dua progres ya. Untuk progres yang pertama, ini ada progres perencanaan dan yang kedua progres aktual. Untuk yang progres perencanaan, yang pertama ada analisis dan perencanaan. Jadi ini kami targetkan di tanggal 14 November. Untuk total bobotnya 5%. Untuk yang kedua ada perancangan shipment. Kami targetkan di tanggal 15 November. Untuk total bobotnya 5%. Dan yang ketiga perancangan daftar fungsional web. Ini kami targetkan sampai tanggal 18 November. Untuk bobotnya 5%. Dan yang keempat ada perancangan wireframe atau ROV.
Untuk wireframe ini, sedikit lama ya untuk proses pengerjaannya. Ini target sampai tanggal 22 November, jadi kita sampai 5 hari ya. Untuk total bobotnya 10%. Untuk yang kelima, perancangan mockup HiFi. Ini kami targetkan di tanggal 29 November. Untuk total bobotnya 10%. Dan yang keenam, perancangan homepage. Ini sampai tanggal 5 Desember. Waktu pengerjaan mulai 3 Desember dan target selesainya sampai 5 Desember. Untuk yang ketujuh, ada perancangan form pendaftaran pasien. Untuk targetnya sampai tanggal 10 Desember. Total bobotnya ada 10%. Yang kedelapan, perancangan algoritma. Ini sampai tanggal 13 Desember. Total bobotnya 15%. Untuk yang kesembilan, ada pembuatan database. Pembuatan database ini kami targetkan sampai tanggal 18 Desember ini ya. Untuk total bobotnya 20%. Pembuatan database ini sedikit rumit ya. Di yang ke-10 ada finishing web. Ini sampai tanggal 20 Desember. Dan yang terakhir ada evaluasi dan dokumentasi. Ini yang terakhir sampai tanggal 21 Desember. Sampai tahap terakhir ini ya, tahap lookup. Ya, langsung aja ke progres selanjutnya, progres aktual. Untuk progres aktualnya ini kami totalnya untuk sementara masih 25% ya. Untuk yang pertama, analisis dan perancangan bobot 5% di tanggal 14 November. Untuk yang kedua, perancangan sitemap. Ini kami sampai tanggal 18 November. Yang ketiga, perancangan daftar fungsional web. Ini sampai tanggal 19 November. Bobotnya 5%. Untuk yang keempat, perancangan wireframe. Wireframe Lofi, ini bobotnya 10%. Kami targetkan sampai tanggal 25 November. Ya, ini yang terakhir. Untuk total bobotnya ini ya. Maaf. Untuk total bobotnya 100% dan untuk sementara total progresnya ini sementara 25% ini ya. Untuk yang tahap pertama. Ya, mungkin ini dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Kurniawan dengan NIM 1462400101. Kelompok 4 akan menjelaskan nomor 3, yaitu daftar kebutuhan fungsional web. Di web kita itu ada 9 fungsional kebutuhan. Nomor 1, halaman beranda. Di halaman beranda ini digunakan untuk menampilkan informasi singkat tentang klinik serta menampilkan artikel dan informasi terbaru dari klinik. Di nomor 2 adalah ada halaman tentang yang digunakan untuk menampilkan tujuan, visi, misi, dan penghargaan klinik. Dan di nomor 3 ada informasi layanan. Informasi layanan digunakan untuk menampilkan informasi layanan-layanan yang ada pada klinik. Dan di nomor 4 ada informasi jadwal dokter yang digunakan untuk menampilkan jadwal dokter secara real time. Di nomor 5 ada blog berita dan artikel kesehatan yang digunakan untuk menampilkan informasi terbaru dari klinik dan artikel kesehatan. Dan di nomor 6 ada sistem pendaftaran pasien
yang digunakan untuk menampilkan form pendaftaran calon pasien. Di nomor 7, informasi jam operasional. Digunakan untuk menampilkan informasi jadwal operasional klinik. Di nomor 8 ada kontak dan lokasi. Digunakan untuk menampilkan informasi lokasi klinik dan kontak yang dapat dihubungi. Dan di nomor 9 ada informasi media sosial yang digunakan untuk menampilkan informasi media sosial klinik. Sekian itu adalah penjelasan dari 9 kebutuhan fungsional. Semoga dapat dipahami. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya M. Ranggal Fatih Rizky dengan MBI 14624000102. Di sini saya akan menjelaskan sitemap dari web klinik kita. Yang pertama ada menu beranda. Nah, di dalam beranda ini juga terdapat menu seperti profil, fitur unggulan, berita, dan artikel. Selanjutnya juga ada menu tentang. Nah, di dalamnya juga terdapat profil dan visi misi dari klinik tersebut. Di menu yang ketiga juga ada halaman layanan. Nah, isi dari layanan tersebut juga ada konsultasi, medical check up, konsultasi psikolog, dan ambulan. Jadi untuk yang mau konsultasi, medical check up, atau pemesanan ambulan juga bisa di layanan ini, di menu layanan ini. Ada juga menu jadwal. Nah, di dalam jadwal ini ada jadwal operasional dan jadwal dokter. Jadi kita bisa mengetahui kapan jadwal operasional klinik tersebut dan jadwal dokternya. Di menu berikutnya ada juga pendaftaran. Untuk isi dari pendaftaran ada pendaftaran pasien, pasien JKN, pasien umum. Pasien JKN ini yang menggunakan BPJS. Dan yang terakhir ada form pendaftaran. Nah, untuk yang menu terakhir ada media. Nah, di dalam media ini ada berita dan artikel. Nah, ini berita dan artikel terkini. Nah, seperti inilah web kami, nanti isinya seperti ini. Mungkin dari situ saya yang dapat menjelaskan isi dari web kami. Kurang lebihnya mohon maaf.